Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muria dari kelas C S1 Farmasi dengan NIM 2213016121. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kimia yang sebelumnya telah saya kerjakan. Mari kita mulai. Dari nomor pertama, yaitu ada percobaan terhadap HgCl2 plus C2O4 minus 2. Di sini terdapat 3 kali percobaan. Dari data tersebut, kita disuruh menentukan order reaksi dari HgCl2 dan C2O4. Kemudian nilai tetapan laju reaksi atau nilai K. Yang terakhir disuruh menentukan laju reaksinya jika konsentrasi awal HgCl2 0,02 mol per liter dan C2O4-2 0,02 mol per liter. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk pertama-tama kita menuliskan diketahuinya. Untuk pertama yaitu konsentrasi HgCl2. Untuk percobaan pertama dan kedua nilainya 0,02. Untuk percobaan ketiga nilainya 0,1. Kemudian konsentrasi C2O4 untuk percobaan pertamanya 0,15 serta untuk percobaan kedua dan ketiganya 0,03. Kemudian di sini ada laju reaksinya. Untuk V1 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, untuk V2 nya 7,1 kali 10 pangkat minus 5, serta V3 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Ditanyanya order reaksi HgCl2 atau nilai X, order reaksi C2O4 atau nilai Y, tetapan laju reaksi atau K, serta laju reaksi atau nilai V. Di sini kita akan menggunakan rumus V sama dengan K sama K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Pertama-tama kita menentukan order reaksi HgCl2 atau nilai X. Di sini kita menggunakan percobaan kedua dan ketiga. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu V2 per V3 sama dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y per K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Untuk nilai K dan nilai 0,3 pangkat Y nya kita coret karena memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk nilai V1, V2 dan V3 nya kita masukkan, yaitu 7,1 kali 10 pangkat minus 5 serta 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian 0,2 per 0,1 pangkat X nya kita sederhanakan menjadi 2 per 1 pangkat X, hingga menghasilkan 71 per 35 sama dengan 2 per 1 pangkat X, hingga dihasilkan nilai X sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita mencari order reaksi C2O4 atau nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan kedua. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu V1 per V2 sama dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,15 pangkat Y per K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Untuk nilai K dan 0,2 pangkat X nya kita coret karena memiliki nilai yang sama. Kemudian nilai V1 dan V2 nya kita masukkan, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per 7,1 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 1, per 2 pangkat Y. Kita sederhanakan menjadi 18 per 71 sama dengan 1 per 2 pangkat Y, yaitu 0,25 sama dengan 0,5 pangkat Y, sehingga dihasilkan nilai Y sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mencari tetapan laju reaksi atau nilai K. Untuk mencari nilai K, kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu V
sama dengan K dikali HgCl2 pangkat 1 dikali C2O4 pangkat 2. Untuk nilai V-nya kita masukkan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan K dikali 0,2 dikali 0,15 pangkat 2. Kemudian kita hitung dan kita sederhanakan sehingga menghasilkan nilai K sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian yang ketiga kita disuruh mencari laju reaksi atau nilai V jika konsentrasi HgCl2 0,2 mol per liter dan C2O4-2 0,2 mol per liter. Jadi di sini kita tetap menggunakan rumus V sama dengan K dikali HgCl2 pangkat 1 dikali C2O4 pangkat 2. Untuk nilai K-nya kita dapatkan dari sini 4 kali 10 pangkat minus 3 kita masukkan. Kemudian HgCl-nya dan C2O4-nya kita ganti dengan yang diketahuinya tadi. Sehingga sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 menghasilkan 3,2 dikali 10 pangkat minus 8. Itu untuk nilai V-nya. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Di sini kita disuruh menentukan nilai konstanta laju reaksi, kemudian waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Pertama-tama kita tulis diketahuinya, yaitu suhu sama dengan 600 derajat Celcius, T setengahnya sama dengan 80 detik. Ditanya nilai konstanta laju reaksi atau nilai K. Yang kedua, waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton terurai. Untuk pertanyaan pertama, nilai konstanta laju reaksi, kita menggunakan rumus K sama dengan ln2 per T setengah. Untuk nilai ln2 sama dengan 0,693. Jadi sama dengan 0,693 per 80 detik sama dengan 8,7 dikali 10 pangkat minus 3 per detik. Untuk pertanyaan kedua, yaitu waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton terurai. Karena di sini yang terurai ada 25%, sehingga sisanya sama dengan 75%. Di sini kita menggunakan rumus K kali T sama dengan NO dikurang NT. K kali T sama dengan 2,303 dikali log NO per NT. Kemudian kita masukkan nilai K-nya, yaitu 8,7 kali 10 pangkat minus 3 dikali T sama dengan 2,303 dikali log 1,0 per 0,75 menghasilkan nilai T sama dengan 23 detik. Kemudian kita lanjut nomor 3, yaitu dalam mengkaji reaksi piridina C5H5N dengan metil iodida CH3L dalam larutan benzena. Berikut ini adalah data laju reaksi awal yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius untuk berbagai konsentrasi awal dari dua reaktan, yaitu C5H5N dan CH3L. Dari sini kita disuruh menentukan hukum laju untuk reaksi ini serta konstanta laju bersama satuannya. Kemudian laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat minus 5M dan CH3L 2,0 dikali 10 pangkat minus 5M. Di sini untuk penyelesaiannya pertama kita tulis diketahuinya. Untuk V1-nya 7,5 kali 10 pangkat minus 7, untuk V2-nya 3 kali 10 pangkat minus 6, serta untuk V3-nya 3 kali 10 pangkat minus 6.
Serta untuk konsentrasi C5H5N untuk percobaan pertamanya 1 kali 10 pangkat minus 4, untuk percobaan keduanya 2 kali 10 pangkat minus 4, serta untuk percobaan ketiganya 2 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian ada konsentrasi CH3L untuk percobaan pertamanya 4 dikali 10 pangkat minus 4, untuk percobaan keduanya 4 kali 10 pangkat minus 4, yang terakhir percobaan ketiga yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 4. Di sini ditanyanya yaitu hukum laju reaksi, konstanta laju reaksi atau nilai K, serta yang terakhir laju reaksi untuk larutan. Sekarang untuk pertanyaan pertama yaitu hukum laju reaksinya. Rumus yang kita gunakan di sini yaitu V sama dengan K dikali C5H5N pangkat X dikali CH3L pangkat Y. Pertama-tama kita mencari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya kita menggunakan percobaan kedua dan percobaan ketiga. Kita langsung masukkan ke rumusnya yaitu V2 per V3 sama dengan K dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 4 kali 10 pangkat minus 4 pangkat Y per K dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat Y. Kemudian untuk nilai K dan nilai 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X-nya kita coret karena memiliki nilai yang sama. Kemudian kita masukkan nilai V2 dan V3-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat Y. Disederhanakan menjadi 1 per 1 sama dengan 2 per 1 pangkat Y sehingga didapatkan nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X-nya kita menggunakan percobaan pertama dan percobaan kedua dengan rumus yang sama sebelumnya yaitu V1 per V2 sama dengan K dikali 1 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 4 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat Y per K dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X dikali 4 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat Y. Kemudian untuk nilai K serta nilai 4 kali 10 pangkat 4 pangkat Y-nya kita coret karena memiliki nilai yang sama. Kemudian kita masukkan nilai V1 per V2-nya yaitu 7,5 dikali 10 pangkat minus 7 per 3,0 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 per 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat X. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 4 sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 pangkat X hingga hasil X-nya adalah sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus awal yang tadi, yang ini. Kita ganti nilai X dan nilai Y-nya sehingga didapatkan V sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2 dikali CH35 pangkat 0. Karena nilai pangkat 0 sama dengan 0, jadinya kita tulis V sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu konstanta laju reaksi atau nilai K. Untuk nilai K-nya kita masukkan untuk mencari nilai K-nya kita masukkan ke rumus yang ini, V sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2. Untuk nilainya kita di sini menggunakan percobaan pertama yang ini. Jadinya kita langsung masukkan saja ke rumusnya sehingga menghasilkan 7,5 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan K dikali 1 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2. Jadinya nilai K-nya sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 7 per 1 kali 10 pangkat minus 8. Jadinya nilai K-nya sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 1. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga yaitu laju reaksi untuk larutan. Jika C5H5N-nya 5,0 kali 10 pangkat minus 5M dan CH35-nya 2,0 dikali 10 pangkat minus 5M. Nah, kita langsung masukkan saja nilainya dengan rumus yang sama yaitu V sama dengan K C5
H5N pangkat 2, rumus yang ini. Kita masukkan nilainya. V sama dengan 7,5 dikali 10 dikali 5 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2. Yaitu V sama dengan 7,5 dikali 10 dikali 2,5 dikali 10 pangkat minus 9. Jadinya nilai V sama dengan 1,875 dikali 10 pangkat minus 7 mol per detik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.